nanti Islam sudah benar-benar bisa untuk tersebar luas. Itu tanda-tanda kiamat kecil. Oh, Di mana kembali semua. Islam akan kembali jaya seperti awalnya. Itu tanda-tanda kiamat Kalau kecil. kayak gitu jangan menyebar dong. Betul. Misalkan, aku juga menceritakan hari kiamat itu. Supaya apa? Felix Xiao berhati-hati, menanamkan kebaikan. Betul. Rupanya nama gue jadi besar nih, jadi hebat. Padahal gue cuma cerita untuk Ya. pengandaian untuk kalian semua. Dan dianggap itu menjadi kenyataan. Bisa nggak seperti itu? Sangat bisa, dan bahkan itulah tujuan daripada agama. Nah, berarti bisa jadi kiamat itu nggak ada. Itu cuma buatan cerita aja. Betul. Di dalam Islam, itu literally dikatakan oleh Allah, life is just a game. Hidup itu Ada. seperti permainan. Ada. Serius? Ada. Jadi kenapa sih banyak orang tuh nggak mau membicarakan kematian? Karena mereka berusaha escape daripada sebuah kenyataan yang menyakitkan. Nabi Isa bilang, buka pintu. Jadi buka pintu Masjidil Aqsa. Ketika dibuka, di situ sudah ada Dajjal nunggu bersama 70.000 Yahudi Bani Isfahan, kata Rasulullah. Dajjal diceritain, Dok. Dia nunjuk langit, langit hujan. Apa kemarin Pak Ustadz? Apa? Merasa kafir itu bagus. Merasa kafir, merasa dosa itu bagus. Yang nggak bagus tuh kafir. Makanya aku Ya, si paling tuh artinya merasa kan. Kayak ini si paling radikal, merasa radikal, Oke. padahal romantis. Merasa kafir. Mana nih padahal- yang lag? Iya. Assalamualaikum. Bawa Wah. Al-Quran dia. Ini kayaknya sesuai judul, tanda-tanda kiamat sudah Tanda-tanda makin kiamat. dekat. Ngomongin kiamat kan? Iya. Makanya ini tanda-tanda kiamat datang. Tapi bener Lex, Yang kalau lag, kalau lu bawa baca Al-Quran. Quran, jangan-jangan lu nanti dikatain tanda-tanda kiamat Lex. Iya kan namanya belajar. Nanti betul. kita minta ajarin. Iya, betul. Sama teman lo ya. Ini nih, Betul. ini topiknya sangat menarik nih. Ya, Tanda-tanda kiamat. tanda-tanda Dan kiamat. sudah berapa kali kiamat batal? 2012. Ya. Sampai bikin film itu. Sebelumnya 2000. Tahun 2000 Oh, 2000. juga. Y2K. 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 Emang iya? Belum Iya. hidup lu ya? Mungkin belum melek Enggak, ya. dulu ada komputer, masih ingat Iya. nggak? Ada komputer, waktu itu Y2K. masih tabung, bukan bukan layar tipis Mohon kayak maaf, gitu. kita beda 10 tahun nih, Bos. Kita beda 10 tahun. Masa Mungkin sih? Nggak, pasti lu lewatin tahun 2000. Iya. masih 99. SMP. Terus sih ngomong, kalau tahun 2000 itu semua komputer nggak bisa SD ini, lu. dan itu kiamat katanya. Masih SD, Cong. Nggak SD. peduli gue. Yang penting pulang gue main layangan di mana Tapi gitu. benar ya, kayak waktu itu ya. Y2K. Kiamat. Tahun 2000 ternyata nggak jadi kiamat. Nggak jadi, kiamat digital katanya. 2012 habis Dan itu. 2012 2012 katanya kiamat. Film. Tapi Ya, yang memang apa? sebelum itu Berdasarkan ramalannya Inka ya? Suku Maya. Suku Maya. 2012 batal lagi Batal lagi. kiamatnya. Kapan lagi prediksi berikutnya? Nggak ada lagi prediksi. Nggak ada lagi. Belum ada. Pertanyaannya aku pengen tanya, ada nggak kiamat itu? Kiamat ada. Karena salah satu keimanan di dalam Islam itu rukun iman adalah percaya pada yaumil kiamah. Jadi itu termasuk keyakinan atau keimanan di dalam Islam. Percaya pada yaumil kiamah. Bahwasanya semua ada akhirnya. Oh, itu tertulis di Al-Quran. Tertulis di dalam hadis, di dalam Al-Quran banyak sekali tertulis. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir misalnya gitu. Itu hadis ya. Siapa yang beriman pada Allah dan akhir. Di Al-Quran juga banyak sekali tertulis tentang yaumil akhir. Gitu. Lu percaya nggak ada kiamat? Tentu kalau kita tanya Nggak apa-apa. dengan Ustadz, Kalau Ustadz pasti. lu jawab salah Iya, juga nggak iya, apa-apa. kan lagi berpikir. Iya. Kalau ngomong percaya nggak percaya, masuk akalnya sih. Masuk akal. Karena awal pasti ada akhirnya tuh. Baru mau gue bilang. Logika tuh. Logik. Logik banget itu. Iya. Oke. Kalau semua yang tidak ada akhirnya berarti Ya. dia abadi dong. Benar. Kalau gitu sama ya kayak episode 2 ya, ateis dan kafir kan. Ya. Kan gue kan take side kan. Iya. Nah, kan coba pro ya, kontra ya. Dia Tapi bukan artinya gue ini ya. Ya. Supaya terjadi dialektikanya memang. Iya. Harus kayak gitu. Iya. Supaya bisa belajar. Berarti kalau di gue Lo nggak percaya? nggak percaya. Kenapa tuh? Kenapa nggak percaya? Nah, betul itu. Kenapa bingung nggak dia. percaya? Ya bisa jadi memang kiamat itu nggak akan pernah ada, dan kiamat itu dikiamat-kiamatin aja, bisa jadi nggak sih? Jadi Bisa. kalau misalnya suatu hari nanti manusia itu benar-benar punah atau manusia itu benar-benar ya memang terjadi kayak gitu aja. Memang nggak ada tuh, maksudnya kiamat tuh kayak kalau kita kan bayangkan kiamat itu kan adalah akhir. Ya. Akhir itu kalau main game tuh tamat, Ya. kan? Betul. Tiba-tiba mohon maaf ya, kalau aku nggak salah kan memang kalau katanya kiamat Nabi Isa turun dari, kayak game sudah selesai kan tiba-tiba turun dari langit kan. Saudara-saudara, masalahnya kan andai Nabi Isa turun juga adanya di mana tuh turunnya, di Indonesia atau di Arab atau di mana atau di Palestina kan dia turunnya. Kita juga nggak tahu. Kok tahu? Ya kan kita juga nggak tahu kan. Aku dengar kan Ustadz. Oh iya, oke. Turunnya turun di mana dulu nih? Oke. Apakah turunnya di Palestina kan turun Nabi Isa kan kita di sini nggak bisa lihat. Ya. Emang kita bisa lihat itu? Wah itu Nabi Isa lagi turun tuh di sana. Lihat pun di TikTok. Ya. Belum tentu juga kita percaya. Ya.
Itu kan dari nggak percaya. Kalau gue kan percaya. Ya. Iya kan, bisa jangan-jangan itu tuh cuma ya cerita-cerita orang aja. Ya, oke. Gitu. Aku lagi mau cari satu quotes yang sangat bagus. Jadi ada orang bilang gini, kenapa sih orang tuh menolak membicarakan mati? Atau membicarakan akhir? Orang bilang gini, because life is a beautiful lie and death is a painful truth. Oke. Oh, nggak maksudnya? Ya. Jadi kenapa sih banyak orang tuh nggak membicarakan kematian? Karena mereka berusaha escape daripada sebuah kenyataan yang menyakitkan. Oke. Bahwasanya semua pasti akan berakhir. Oke. Nah, berarti gampang untuk mengetahui kiamat itu ada atau tidak. Kalau ada permulaan, pasti ada akhir. Makanya ada orang nanya, ciri-ciri orang bakal mati apa, Dok? Gampang, ciri-ciri dia bernapas. Bener nggak? Iya. Oke. Iya kan ya? Iya. Ciri-ciri orang mati bernapas. Karena kalau dia nggak bernapas, dia nggak bakal mati. Makanya di dalam Islam itu ada dalilnya. Kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Maka ciri-ciri orang mati pasti adalah bernyawa. Aku nggak setuju, beda. Kenapa? Beda. Kalau mati aku setuju. Oke. Semua orang akan mati. Dan itu sudah jelas kita nyata. Kita Betul. lihat. Aku di rumah sakit ngelihat orang mati sudah Betul. beratus dan ribuan Benar, kali kayak gitu benar, punya. benar. Dan jelas itu. Heeh. Ada awal dan ada akhir. Tapi Oke. kalau menurut prinsip ketuhanan, aku percaya Tuhan dan aku nggak percaya yang namanya ada penciptaan dan ada akhir. Karena ketika kita ngomong akhir, berarti Tuhan ini kayak ada satu game dan Tuhan mengawasi game itu. Dan ketika diakhiri game itu, Tuhan mau ngapain lagi? Betul. Tuhan mau ngapain lagi? Nah, ini pertanyaan ini balik lagi ke episode yang pertama. Karena kalau kita menjadikan Tuhan itu masih punya sifat-sifat seperti makhluknya, maka dia bukan Tuhan. Ya kan ya? Nah, pastilah Tuhan tidak punya sifat-sifat seperti makhluk. Maka dia tidak ada keperluan sama kita seperti kita ada keperluan pada game. Tapi ada bisa dianalogikan. Di dalam Islam itu literally dikatakan oleh Allah, life is just a game. Hidup itu seperti permainan, ada. Serius? Ada. Kita pakai di dalam kaos-kaos kita di Yuk Ngaji. Hidup itu cuma sekedar permainan. Itu ada ayatnya bahwasanya hidup tuh kayak sebuah permainan, laibun walahun, sebuah permainan dan sebuah permainan yang melalaikan, itu kata Allah. Artinya tidak perlu dibuat serius. Yang perlu lu buat serius adalah setelah lu main itu harus serius. Maka di dunia ini kita nggak terlalu serius pada sesuatu yang nggak akan kita bawa mati, tapi kita akan serius banget pada sesuatu yang kita bawa mati. Nah, yaumil kiamat menarik, Dok. Kalau dokter melihat ratusan orang mati di rumah sakit, dokter tahu mati dalam bahasa Islam apa? Kiamat kecil. Dalam bahasa Islam arti, ini yang dimaksud kiamat kecil itu kematian. Iya, ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Tapi ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Tanda-tandanya tanda-tanda kalau kiamat kecil besar itu adalah tadi Armageddon itu yang kemudian diyakini oleh orang-orang. Kalau kiamat kecil bagi kita mati. Karena mati itu pemutus semuanya. Jadi artinya semuanya sudah nggak berguna setelah kita mati. Kayak gimana kalau itu bukan kiamat kok, tapi itu misalnya, musibah. Musibah. Nah, musibah itu kita bisa definisikan lagi. Contoh, bagi dinosaurus gitu kan ya, kejadian ketika ditabrak meteor dan segala macam itu adalah bagian daripada kiamat bagi mereka. Mungkin dinosaurusnya berpikir ini adalah kiamat bagi kita. Betul. Andai kata ada roh dinosaurus, dia ngomong itu kiamatnya kita. Padahal kan adalah awal yang baru bagi manusia. That's it. Karena kita nggak tahu ujungnya seperti apa, tapi itu jelas kiamat bagi kita. Maka kata-kata term yaumul kiamah atau kata kiamat itu bagi manusia, bukan bagi yang lain. Oke, berarti kiamat itu adalah punahnya manusia. Betul, bisa dikatakan punahnya kehidupan, selesainya kemudian kehidupan. Bagi manusia. Bagi manusia. Ustadz, bisa dibilang kalau misalnya Tuhan itu kan maha pencipta. Betul. Ketika dia menghancurkan semuanya, dia maha penghancur tidak? Bisa. Betul. Karena itulah kemudian kita lihat ya, Marvel itu mengartikan segala sesuatu yang bersifat agama itu dia berusaha untuk masuk akalkan. Maka kan muncul kan Eternals. Eternals kan kayak dia bahas tentang Armageddon kan. Bahwasanya Eternals tuh kayak para nabinya, sementara kemudian malaikat tuh kayak yang mau ngasih kiamat kepada setiap planet kan gitu kan ya. Dengan seolah-olah dia ngasih bahwa Tuhan punya benefit dengan cara nanemin benih ke planet ketika dia harvest. Bagi Tuhan itu harvesting. Sekali lagi ini bukan Tuhan kita ya. Ini adalah Marvel ya. Bagi Tuhan adalah harvesting. Bagi orang-orang di bumi adalah Armageddon. Maka Eternals, para nabi-nabi mereka itu gitu kan ya, itu tidak mau memungkinkan itu terjadi. Nah, itu kan cerita. Tapi yang mau kita sepakati di sini adalah bahwa yaumul qiyamah itu adalah akhir bagi kehidupan manusia. Adapun setelah itu misalnya mau terjadi apa, nah itu bukan bagian kita lagi. Bukan bagian kita bukan lagi. Bagian kita. Aku ingat satu film. Lu nonton PK nggak sih? Tahu. PK. Yang India. Nah, itu tuh ada bagian yang bagus di awal. Dia bilang dia kan makhluk luar angkasa itu kan datang ke bumi, terus dia ngomong ternyata makhluk di bumi ini lebih maju daripada makhluk di planet angkasa kita, sana. Iya gitu. Karena makhluk di bumi ini tahu siapa penciptanya. Betul. Sedangkan tahu di planet mereka nggak pernah tahu siapa penciptanya. Iya.
Cuma dia ngomong sampai di sini gue bingung. Penciptanya soalnya banyak. Iya, itu dia. PK itu adalah satu film yang menurutku sangat bagus karena itu kritik sosial. Kritik sosial dan salah satu yang main itu kan Amir Khan itu adalah seorang Muslim tuh. Dan aku dengar beberapa dia cukup tahu tentang Islam dan itu kritik sosial yang sangat bagus sekali. Karena kenapa? Itu benar. Karena itu kritiknya kayak gini kira-kira. Kalau lu bilang bahwasannya lu tahu Tuhan dan Tuhan lu bentukin seperti lu, apakah itu adalah Tuhan atau itu adalah lu yang mempersepsikan Tuhan? Karena lu sebenarnya nggak bisa menjangkau Tuhan harusnya, ya kan ya? Eksistensi Tuhan lu bisa tahu, tapi kalau bentuk Tuhan lu bisa tahu, berarti itu bukan Tuhan. Karena dia sudah jadi makhluk, bukan lagi kholik. Dia sudah jadi creation, bukan lagi creator. Ada orang bilang begini, mungkin nggak kita bisa mimpi sesuatu yang benar-benar kita nggak tahu? Atau bisa nggak kita menggambarkan satu hal yang kita benar-benar nggak ada sebelumnya? Jawabannya pasti nggak mungkin. Nggak ada gambaran sama sekali. Betul, ya karena otak kita cuma mampu untuk melakukan kombinasi, melakukan pengurangan. Hal yang kita tahu ya. Yang kita tahu ditambahkan, dikurangi, dimultiplikasi, tapi tidak mungkin creating something out of nothing. Itu nggak mungkin. Makanya mimpi kita tentang Tuhan tuh selalu beda-beda. Betul. Kalau mimpi gue tentang Tuhan ada cahaya, terus ada suara. Betul. Kalau mimpi lu akan Tuhan kayak Tuhan Yesus datang, di api kan? Bahkan Yesus aja, itu kan sekarang kan diserupakan dengan apa yang menjadi pikiran orang, ya nggak sih? Bukan sekali lagi bukan merendahkan ya, tapi contoh misalnya Yesus rambut pendek, rambut panjang. Itu nggak ada yang tahu, itu kan imajinasinya para pelukis itu aja. Tapi yang diimajinasikan adalah rambut panjang. Tapi kalau di dalam Islam kita tahu Yesus rambut panjang. Dan kemudian karena dilukiskan oleh Nabi Muhammad, maksudnya digambarkan oleh Nabi Muhammad. Tapi contoh lagi misalnya, Yesus matanya warna apa? Misalnya, tergantung orang yang main warna apa. Kalau orang yang mainin orang Jerman mungkin dia matanya warna jadi kita warna punya biru. Image dan pandangan itu karena ada cosplaynya. Benar, menarik ketika orang-orang Cina gambar Yesus sipit. Karena mereka menggambarkan sesuai mereka sendiri. Karena mereka nggak ada bayangan itu. Nggak ada bayangan itu. Orang-orang Barat menggambarkan Yesus kulit putih. Apakah Yesus kulit putih? Yesus mungkin bisa jadi nggak kulit putih karena dia adalah orang di daerah Yudea misalnya. Dari timur. Betul. Timur Tengah. Oke. Kan gitu kan ya. Oke, kok kalau misal benar ada kiamat itu, kayak gimana kiamat itu terjadi? Nah, di dalam Al-Quran, kiamat itu cuma untuk menggambarkan bahwa saya akan terjadi peristiwa yang sangat besar. Nah, besarnya itu kita tidak akan bisa bayangkan sekali lagi. Itu di Al-Quran kok ya, bukan di tafsiran orang ya? Bukan di tafsiran. Kalau tafsiran orang kan beda-beda ya? Beda-beda. Tapi kalau di dalam Al-Quran, peristiwa besar itu digambarkan dengan sesuatu yang bisa dimengerti oleh manusia. Seperti gunung bisa kayak kapas. Laut mendidih misalnya. Itu gimana? Maksudnya gimana? Langit pecah. Misalnya planet bumi itu makin dekat dengan matahari, kiamat mungkin. Ya, bisa jadi kalau secara sains begitu. Tapi kalau gambarnya begini bro. Bumi ini kan travel kan lumayan cepat ya. Berapa ratus ribu kilometer gitu per jam. Itu kan dia travel. Bayangin kalau lu nabrak 80 km per jam sama lu nabrak 200 km per jam. Yang mana yang lebih parah? Udah pasti yang pertama. Pasti yang kedua dong, 200 km. Yang kedua. Nah, ketika 200 km per jam, maka gravitasi itu kan menentukan massa daripada satu benda tuh. Nah, begitu kemudian terjadi tabrakan yang tiba-tiba orang tiba-tiba dari nol tiba-tiba cepat atau orang tiba-tiba dari cepat jadi nol. Itu kan massa itu kan jadi mental-mental kemana-mana. Nah, berarti ketika gunung itu dipentalkan kayak kapas, bisa jadi gunungnya meletus, bisa jadi kemudian nabrak, bisa jadi, atau misal terlempar dari orbit. Berarti tadi perumpamaan ya Pak Ustadz ya? Betul. Cuman gimana terjadinya secara detail, kita nggak pernah ada yang tahu. Tapi yang jelas nggak selamat. Jadi kiamat itu kayak musibah massal semuanya. Betul. Terus apa yang terjadi? Jadi gunung meletus. Betul. Akhir kehidupan berarti dong. Air laut mendidih. Oke, gampangnya gini deh. Kita mati nggak? Kita semua pasti mati lah. Orang buminya nggak ada. Gimana kita bisa kita mati? Kita semua mati. Kita mati. Terus tapi aku berharap kita semua mati sebelum kiamat. Kenapa gitu? Nanti ada ceritanya tuh. Nanti jangan lupa ditanyain ya. Oke. Sebelum ke sana mau tanya dulu soal bumi. Bumi ini kan berarti sebuah ciptaan. Betul. Berarti bumi ini pernah berawal dan pasti nanti akan berakhir. Betul. Nah, ketika nanti berakhirnya bumi, berarti berakhirlah semua orang yang hidup di bumi. Iya. Itu nanti akan ada kehidupan baru, merestart atau gimana? Karena kan sifatnya Tuhan ini kan Maha Pencipta dia. Nah, itu yang kita nggak tahu. Dan kita nggak diwajibkan untuk tahu itu karena kita cuma diminta untuk berpikir timeline kita aja. Kita sebagai manusia. Contoh gini ya. Jangankan kita bicara tentang yaumil kiamah ya. Setiap ilmuwan itu pasti paham bahwa ada namanya supernova. Supernova ini kan ketika bintang sudah kehilangan reaksi visinya, visi atau fusi ya, visi kayaknya ya. Reaksi visi di dalamnya dia kemudian setelah itu padam, dia kemudian menurut Einstein
Gravitasi ini kan gabung dengan, gravitasi kan adalah perjalinan antara ruang dan waktu. Ibarat kayak fabrik katanya. Nah begitu kemudian dia mendapatkan massa yang begitu besar, fabrik ini kemudian jadi, ya sama kayak gini lah. Bayangin kita lagi megang spray, kita kasih bola bowling di atas spray. Dia turun. Kalau makin berat lagi, makin turun-turun, lama-lama jadi black hole. Supernova ledakan bintang, ujungnya bisa jadi apa aja, termasuk jadi black hole misalnya. Berarti kan segala sesuatu yang berawal pasti berakhir. Orang sudah prediksi dok, kapan matahari akan berakhir. Ketika reaksi-reaksinya itu habis, maka matahari bisa jadi pecah, bisa jadi kemudian sudah nggak hidup, sudah nggak bersinar lagi. Pertanyaannya apa yang terjadi dengan bumi ketika itu? Ketika matahari berhenti bersinar misalnya. Beku pasti dan. Beku, kehidupan semua pasti habis. Itu adalah kiamat. Betul. Salah satu. Nah bisa jadi rotasi juga akan berkurang. Evolusi bumi terhadap matahari juga akan berpengaruh. Karena kenapa? Karena evolusi bumi terjadi karena ada gravitasi kepada matahari kan gitu kan ya, tarik menarik tadi. Nah kemudian ketika itu berakhir ya udah, jangankan berakhir gravitasi ya. Pikir begini, 24 jam waktu itu kan karena ada gravitasi, yang sekarang karena matahari masih normal tuh. Tapi kalau misalnya matahari nggak normal, jadi 25 jam dok, itu bisa bahaya banget tuh. Iya. Atau jadi 23 jam. Perubahannya kecil aja itu bisa hancur. Tapi tanpa perubahan sekalipun, kayak misalnya kita ngomong Jakarta aja kan sudah diprediksi 10 tahun lagi akan tenggelam. Ya. Ya itu prediksi manusia. Ya kan berarti itu kiamat bagi Jakarta kan, ya gitu kan. Nah itu betul. Kiamat ada bagi kita. Es di bagian sini, terus kapan kira-kira ada kepanasan global gitu. Umur bumi ke depan, umur manusia ke depan. Betul. Berarti kiamat itu bisa dicegah, bisa diatasi, bisa dimaju, bisa dimundurin. Enggak. Kiamat itu sudah tetap waktunya dan nggak ada yang tahu. Karena nggak ada yang tahu maka tidak ada yang bisa majuin, dan nggak ada yang bisa mundurin, nggak ada yang bisa mengubah. Balik lagi karena kita nggak tahu. Pas kita bahas takdir kemarin. Tadi kita mati ya. Anggaplah kiamat itu tadi ada ya. Jadi kayak sudah musibah besar terjadi ya kayak gitu ya. Manusia semuanya mati, terus apa yang terjadi? Sudah, kita nggak tahu lagi apa yang terjadi. Karena manusia semua sudah mati, berarti urusan sudah sama Allah sekarang. Tapi katanya tadi Nabi Isa akan turun. Oke, itu sebelum kiamat. Oh, itu sebelum kiamat. Ya, maka jadi ada gini. Di semua agama ada tanda-tanda kiamat. Maka orang-orang Kristen percaya dengan Antichrist. Ya kan ya, bahwasanya ada nanti orang yang dia tuh benar-benar penentangnya Yesus, penentangnya Kristus gitu kan, Antichrist. Orang-orang Muslim percaya Dajjal, itu tanda-tanda kiamat juga, gitu kan ya. Nah, maka ada tanda-tanda kiamat besar, ada tanda-tanda kiamat kecil. Kalau tanda-tanda kiamat besar itu makin dekat lah ibaratnya, gunung-gunung diterbangkan, matahari terbit dari sebelah barat. Nah, itu adalah tanda-tanda kiamat besar. Ada tanda-tanda kiamat kecil. Contoh misalnya. Yang Lex bawa Al-Quran. Nah, itu tanda-tanda kiamat kecil kayaknya, betul. Nah, gitu, bagian daripada itu. Yang Lex bilang yuk sholat yuk, nah, gitu ya. Itu benar. Kalau lu jangan sholat dong. Jangan juga. Karena gini, karena tanda-tanda kiamat kecil itu salah satunya adalah ketika nanti Islam sudah benar-benar bisa untuk tersebar luas. Itu tanda-tanda kiamat kecil. Oh? Iya, akan kembali satu masa di mana Islam akan kembali seperti awalnya lagi, kembali jaya seperti awalnya. Itu tanda-tanda kiamat kecil. Kalau kayak gitu jangan menyebar dong. Betul. Itu kata orang. Kalau gitu kita jangan dulu tegak Islam. Kenapa? Nanti kalau Islam tegak berarti tanda-tanda kiamat sudah datang. Sedangkan gue belum kawin. Itu salah. Sama aja orang bilang jangan makan dulu. Kenapa? Nanti juga lapar lagi. Itu sama. Jadi logikanya ya karena kita nggak tahu ya udah kita jalanin aja. Toh itu juga bagian daripada ketentuan yang sudah ada. Nah maka ada tanda-tanda kiamat. Tadi aku sesuai dengan kenapa aku nggak mau mati. Mudah-mudahan kita semua sudah mati sebelum kiamat. Jadi gini ceritanya. Ini sedikit spoiler ya. Karena kiamat ini memang tidak dibicarakan kecuali dari hadis atau dari Quran. Karena kita nggak bisa memprediksi dan kita nggak tahu apapun. Jadi gini ceritanya. Agak panjang tapi aku akan coba singkatin dikit aja. Rasul berkata gini, tidak ada satupun nabi yang datang ke dunia ini kecuali mereka akan diminta untuk menyampaikan agar orang berhati-hati terhadap satu big boss. Raja terakhir nih. Waduh. Tapi kan dia raja terakhir di dunia. Iya, betul. Ini raja terakhir menjelang kiamat. Namanya Dajjal. Namanya Dajjal Antichrist. Oke, nah jadi tidak ada satupun nabi kecuali dia diperingatkan bahwa ada bahaya paling besar. Fitnah terbesar selama penciptaan manusia dan alam semesta itu adalah Dajjal. Maka dia nanti akan datang. Nah setelah dia datang dia bawa fitnah banyak sekali. Fitnahnya apa? Gampangnya fitnahnya adalah dia bawa misinformasi. Sehingga setiap orang akan menyangka dia sebagai Tuhan. Lu bisa bayangin. Semua orang nganggap dia sebagai Tuhan. Berarti keimanan itu kan adalah sebuah hal yang paling precious yang orang-orang punya. Nah ketika dia datang, maka dia bawa semua hal untuk menghilangkan iman. Maksud aku mau nanya. Boleh. Ini yang nulis berita ini? Iya di Al-Quran itu di siapa yang nulis? Itu bukan Al-Quran, itu hadis. Oh hadis. Nabi ngasih tahu. Oke. Di Al-Quran nggak ada sedetail ini, nggak ada? Di dalam Al-Quran tidak ada sedetail ini. Makanya nanti fungsi aku mau tanya, boleh. Nabi itu bisa salah nggak sih? Nabi nggak bisa salah.
Nah, ini menarik nih. Menarik. Sampai sini ya. Bagus. Tadi yang nulis Nabi, berarti ini dari hadis. Yang ngomong Nabi. Yang ngomong Nabi, berarti ini tulisannya namanya namanya hadis. Nabi Muhammad. Oke. Nah, berarti ini kan Nabi Muhammad belum pernah mengalami. Betul. Apakah dia itu pakai perumpamaan atau itu memang benar-benar yang akan terjadi gitu? Bagus. Itu pertanyaan para ulama, Lex. Serius? Lu cocok jadi ulama, Lex. Ulama tuh nanya, ini kiasan atau ini beneran? Apakah mata satu itu adalah mata satu beneran, Dajjal itu? Atau ini kiasan? Apakah ini orang atau institusi? Ataukah sebuah negara? Itu masih kiasan, debatable. Masih bisa diperdebatkan gitu? Masih bisa diperdebatkan. Mengenai tentang ini kiasan atau bukan. Tapi beritanya dari Rasulullah itu tidak debatable. Karena sudah dipastikan. Cuma mengartikan, menafsirkannya ini. Menafsirkan gitu. itu debatable. Nah, maka ketika dia udah bawa banyak-banyak kerusakan tadi, lalu kemudian ada seorang muslimah yang bertanya, "Ya Rasulullah, di mana orang-orang Arab pada saat itu?" Maksudnya di mana orang-orang Muslim pada saat itu? Orang Arab pada khususnya. Rasul katakan mereka tinggal sedikit dan mereka ada di Baitul Maqdis. Mereka ada di Palestina, Baitul Maqdis. Dan mereka diimami oleh seorang pemuda soleh. Oh, siapa pemuda soleh nih? Debatable. Ada yang bilang Imam Mahdi. Tapi belum nggak ada secara detail, cuman itu tanda-tanda gitu ya. Mungkin bukan lu, Lex. Gitu, karena nanti Imam Mahdi ini katanya bapaknya namanya Abdullah dan dia namanya Muhammad juga, gitu kan ya. Jadi dia diimami. Nanti nama baptisnya yang Lex kan Muhammad. Bisa jadi, tapi bapaknya bukan Abdullah. Nah, artinya kemudian ketika dia sudah ada di Baitul Maqdis lagi mengimami orang, Rasul katakan suatu waktu ketika sholat subuh, maka ketika orang tuh mau sholat subuh, dia sudah maju ke depan, Nabi Isa turun. Turunnya di mana? Turunnya di Syam atau di daerah yang sekarang kita katakan sebagai Levant atau the Fertile Crescent lah di situ, di daerah Syam. Levant itu ya sekarang gabungan beberapa negara sih. Berarti kalau dia turun, kita nggak tahu dong di sini. Kita bisa jadi tahu, bisa jadi nggak tahu. Berarti kan sudah ada live TikTok. Sifatnya hadis ini berarti live TikTok. Iya, bisa jadi. Pak Ustaz, berarti sifatnya hadis ini adalah nubuatan dari Nabi Muhammad. Betul. Nabi Muhammad melihat jauh ke depan gitu ya. Betul. Nabi Muhammad dikasih informasi dan informasi itu dikasih ke kita. Nah, menariknya setelah itu Nabi Isa akan bilang. Nabi Isa maju ke depan, lalu kemudian pemuda soleh tadi bilang, silakan jadi imam. Sholat subuh. Lalu kemudian Nabi Isa bilang, enggak. Ini memang sudah urusan kamu yang jadi imam. Setelah itu dia mengimami, setelah selesai sholat subuh, maka kemudian Nabi Isa bilang, buka pintu. Jadi buka pintu Masjidil Aqsa. Ketika dibuka, di situ sudah ada Dajjal nunggu bersama 70.000 Yahudi Bani Isfahan, kata Rasulullah. Itu diceritakan. Balik lagi ya, kiasan atau enggak nanti bisa kita bahas ya. Lalu kemudian dia ngelihat Isa, Nabi Isa atau Yesus ngelihat Dajjal itu setengah badannya lumer. Seperti garam kena air. Kata Rasulullah. Lalu kemudian dia dikejar sama Isa, lari, dan kemudian dia dibunuh oleh Yesus atau Isa di bab Lut, di pintu Lut di daerah Palestina. Jadi tempatnya udah di state. Dari tadi kepala gue waktu Pak Ustaz cerita ini kayak film ya? Iya, kayak film loh. Lagi mikir gitu adegan per adegan tadi. Betul. Nah, setelah itu selesai tuh, adegan terakhir itu selesai, maka terjadi kedamaian setelah Dajjal mati. Setelah terjadi kedamaian, maka orang-orang menikmati kedamaian itu selama beberapa masa. Lalu, ini Simpson sudah ada, bro. Simpson udah diceritain. Maka di situ ada angin dingin berhembus, maka setiap orang yang punya keimanan walaupun cuma sedikit sebiji atom saja, maka dia akan meninggal karena angin itu. Semua meninggal tuh. Yang nggak punya keimanan tetap hidup. Nggak jadi kiamat dong? Bukan. Mereka yang menyaksikan tanda-tanda kiamat besar yang ngeri itu. Oh, itu tanda-tanda besar. Habis itu makanya aku berharap. Makanya tadi dia ngomong hidup. Karena kalau dia hidup berarti dia nggak punya secercah keimanan itu. Itu dia. Maksudnya. Nah, itu di Simpson udah disampaikan. Ada seorang sopir, lalu kemudian di belakangnya orang lagi itu kan dia kayak orang zina di jalan. Angin, kita bertiga mati nih. Amin. Mati nih. Sign up dulu. Punya sebiji keimanan tadi. Punya sign up dulu. Daftar dulu. Download dulu lah. Iya. Habis download baru daftar kan. Iya. Nah, itu. Jadi itu spoiler di hari kiamat. Tapi yang menarik, Dok, adalah ada pernah satu orang datang pada Rasulullah Muhammad. Lalu berkata gini, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Rasul bilang, Rasul diemin. Lalu kemudian dia datang lagi, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Dia diemin lagi. Lalu yang ketiga dia tanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Rasul kemudian nanya sama dia, "Yang kamu siapkan apa?" Yang sudah saya siapkan adalah begini kebaikan. Maka kata Rasulullah, fokus pada kebaikan itu. Oke.
Pak Ustadz, bukan pada kapannya. Aku punya pertanyaan kayak gini. Ya. Ini andaikan ya, bukan penistaan terhadap agama. Nabi Muhammad ya. Aku misalkan, aku coba masuk ke dalam Nabi Muhammad nih, pemikiran dia nih. Ya, kan apa yang disampaikan ini sebenarnya baik ya. Benar. Bahwa dia ngomongin hari kiamat kayak gitu. Tandanya. Kan kalau manusia ini kan sering namanya ada fear. Betul. Ya, ada fear. Kasih tahu kayak gitu. Pokoknya supaya kamu nggak melakukan ke sana. Benar. Karena kalau kamu melakukan ke sana, ini loh yang akan terjadi. Benar. Gitu ya. Bisa jadi ya. Bukan sekali lagi bukan penistaan terhadap Nabi Muhammad lah. Ya. Kayak gue juga kasih tahu anak gue kan, kalau kamu melakukan ini yang akan terjadi. Tapi kan tujuannya itu baik. Aku juga menceritakan hari kiamat itu. Supaya apa? Felix Xiao berhati-hati menanamkan kebaikan supaya nggak terjadi apa-apa. Rupanya nama gue jadi besar nih, jadi hebat di apa ya namanya, dijadiin Rasulullah atau dijadiin Nabi kayak gitu ya. Padahal gue cuma cerita untuk pengandaian untuk kalian semua, dan sampai turun-menurun setiap tahun itu diceritakan dan dianggap itu menjadi kenyataan. Bisa nggak seperti itu? Sangat bisa, dan bahkan aku jelasin dikit ya. Sangat bisa, dan bahkan itulah tujuan daripada agama. Lah, berarti bisa jadi kiamat itu nggak ada. Itu cuma buatan cerita aja. Betul. Kalau yang nyampainya adalah kita. Tapi kalau yang nyampainya adalah Nabi, jadinya berbalik. Karena gini, kalau Dr. Richard bilang gini, mungkin nggak kalau ada orang yang dia nyampein berita-berita terus, out of sebenarnya dia pengen ngajarin orang. Tapi karena lama-lama itu terjadi, dia kemudian jadi sebuah keyakinan, kayaknya orang ini Nabi nih. Nah, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah memang dia Nabi, dan memang dia ditujukan untuk memberikan berita itu. Tapi bisa kan jadi juga. Bisa jadi ada kemungkinan yang satunya lagi. Bisa banget. Kita kan ngomong kayak gini ya, pada masa Nabi Muhammad, nggak mungkin manusianya itu sepinter sekarang. Betul banget. Secanggih sekarang, sekritis sekarang. Betul. Maka dia juga kan kasih pengandaian juga yang paling simpel. Kalau kalian nggak berbuat baik nanti nanti akan ada hari kiamat. Di mana ada, dia ceritain lah kayak gitu punya. Tujuannya itu bukan menipu sih. Tujuannya itu adalah menginspirasi dan supaya orang berbuat baik. Habis sudah selesai, dianggap Nabi memang karena memang Nabi, tapi cerita itu diaminin dan seolah-olah akan terjadi ke depan. Padahal kalau Nabi Muhammad mungkin ditanya nanti ya di surga, di podcastin bisa kayak gitu ya. Padahal itu kan sebenarnya kiasan gue aja. Bisa jadi. Bisa jadi. Loh, kita semua nanti di surga kan mau bareng-bareng dengan Nabi. Masa kita nggak mau juga ngobrol-ngobrol dengan Nabi? Tapi yang paling penting adalah tujuannya baik. Betul. Nah, jadi gini, aku pengen cerita. Kalau kita bicara tentang iman di dalam Islam, iman itu adalah perkara siapa yang menyampaikan. Itu kalau iman. Kalau ilmu, perkara apa yang disampaikan. Nah, jadi contoh ya. Kalau misalnya Yonglex bilang sesuatu yang benar, dari segi ilmu, aku pasti ambil. Tapi kalau dia cerita agama, bukan dia cerita agama, ding. Agama termasuk ilmu. Kalau dia cerita kiamat, aku nggak ambil. Karena bukan, ya ngerti. Karena dia bukan Nabi. Tapi kalau dia Nabi, berarti konsekuensinya adalah apapun yang dia sampaikan benar. Meskipun itu adalah tentang sesuatu yang kita nggak mengerti. Artinya gini, kalau misalnya dikatakan apakah Nabi itu tugasnya adalah menakut-nakuti orang? Jawabannya iya. Karena tugas Nabi di dalam Al-Quran ada dua. Satu basyiroh, dua nadhiroh. Basyiroh itu memberikan hope, memberikan satu harapan. Karena kisah-kisah yang gembira, happy, senang dan segala. Yang kedua, nadhiroh memberikan sebuah fear. Agar orang menjauhi perkara-perkara itu. Dan ternyata manusia 80% didrive oleh fear. Nah, sebelum ke situ nih, lagi di Nabi nih ya topiknya ya. Menarik nih di dalam. Lu raja atau Nabi terakhir sih? Raja terakhir. Dajjal berarti ya. Enggak. Nah, di dalam Islam itu kan Nabi yang ditulis, maksudnya Nabi yang namanya terkenal itu ada 25 memang. 25, betul. Cuman di dalam Al-Quran sendiri, Nabi itu ada banyak banget kan Pak Ustadz? Dalam Al-Quran Nabi ratusan ribu ya? Nabi di dalam Al-Quran itu ditulis 25. Tapi Nabi sendiri menyampaikan, Nabi Muhammad sendiri menyampaikan bahwasanya tidak hanya 25 Nabi dan Rasul. Tapi 124.000. Tuh, 124.000 ada Nabi. Ya. Ini kemarin ada materi stand up teman soalnya ngomongin soal angka Nabi. Gue juga baru tahu. Kaget juga Pak Ustadz. Nah, pertanyaannya berarti jadi Nabi ini kita bisa menjadi atau ditunjuk? Ditunjuk. Nabi tidak ada yang menjadi, tapi tahu semuanya dari ditunjuk. mana kita dia ditunjuk? Nah, itulah. Tahu dari mana kita Nabi? Bahkan itu adalah pertanyaan para Nabi sendiri. Tahu dari mana dia ditunjuk dan tahu dari mana dia Nabi. Bisa juga Nabi misalnya gitu kan. Tapi gue nggak tahu. Terus akhirnya dia menjadi Nabi yang nggak jadi. Gimana ya itu? Itu pertanyaan para Nabi sendiri justru. Jadi para Nabi sendiri ketika jadi Nabi, mereka bilang, kenapa harus gue? Apa buktinya? Bahwa ini memang Tuhan. Jangan-jangan ini, mohon maaf ya. Kenapa gue gitu ya? Setan bisa jadi. Jin mungkin bisa jadi. Buktinya mohon maaf nih, ada yang namanya misalnya Lia Eden. Dia bilang dia dapat wahyu dari Tuhan.
Dia bilang dia ketemu dengan Jibril. Itu namanya nabi pidana dia. Orangnya udah ada sih, makanya gue ngomongin, gitu kan ya. Artinya ada kan orang-orang yang mengaku nabi karena mereka yakin mereka ditunjuk oleh Tuhan. Kan katanya, mengenai bahwa nabi ditunjuk oleh Tuhan. Dia mengaku malaikat itu bukan nabi. Sudah offside. Dia ngaku apa? Malaikat ya? Malaikat kan dia bilang kan. Oh, berarti udah naik lagi dia. Makanya. Udah naik tingkat. Malaikat lebih tinggi daripada nabi. Iya, lebih tinggi daripada, karena malaikat nanti yang menjadi perantara kan antara Tuhan dengan nabi kan gitu kan ya. Artinya kalau dikatakan lebih tinggi secara derajat ya, secara derajat kita meyakini nabi itu lebih tinggi daripada malaikat. Tapi maksudnya kalau posisinya malaikat itu menyampaikan wahyu, iya. Itu serius. Kita meyakini, jadi gini, manusia itu kita meyakini bahwasanya manusia itu penciptaan yang paling sempurna. Lebih tinggi daripada malaikat, lebih tinggi daripada jin. Oh iya? Iya. Di dalam Al-Quran. Tapi kalau posisinya lebih tinggi maksudnya adalah ini Allah lalu menyampaikan Al-Quran lewat malaikat kepada Nabi Muhammad, iya. Tapi posisi kemuliaan itu Nabi Muhammad lebih mulia daripada malaikat Jibril. Itu yang kita yakini. Gitu kan ya. Nah, jadi tadi kalau misalnya itu nabinya juga bertanya-tanya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara meyakinkan bahwa dia itu punya tugas? Itu menarik. Di dalam Al-Quran, Nabi Musa itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dia ngelihat Bukit Tur itu, Bukit Tur Sinai itu, dia ngeliat bukan Bukit Tur. Tur Sinai itu artinya Bukit Sinai. Ya, dia ngeliat di bukit ada api. Jadi melihat api kan? Dia ngeliat api. Lu nonton ini Exodus. Iya, Exodus ya. Nah, itu kan juga menggambarkan api kan di situ kan ya. Dia ngeliat, tapi Tuhannya bukan anak kecil ya. Gitu kan ya. Kalau di Exodus itu Tuhan anak kecil. Dia ngeliat api, lalu kemudian dia bilang sama keluarganya, aku mau ngeliat itu. Siapa tahu ada manfaat. Sampai di situ, tiba-tiba ada tuh di film Exodus yang benar menurut Al-Quran. Al-Quran menceritakan begitu dia naik situ, langsung kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, ya Musa. Coba bayangin dok. Audible berarti? Audible. Suara. Bayangin dok. Dokter pergi ke tempat gunung, gak ada orang sama sekali. Tiba-tiba dia bilang gitu ya? Bukan, bro, bukan kayak gitu. Richard. Oh dia tahu nama gue. Kan deg-degan kan. Maka kemudian ketika Tuhan itu kemudian ngomong sama Musa. Allah ngomong sama Musa. Lalu kemudian Allah bilang, ayo masuk. Lalu lepas kemudian sendalmu. Kami mau ngasih tugas pada kamu. Dia bilang, saya gak percaya. Gimana caranya? Saya gak percaya. Maka dikasih bukti. Maka setiap polisi itu pasti punya argumen bahwa dia polisi. Benar nggak? Dokter, kenapa kita katakan dia dokter? Ya karena dia ada sertifikat. Ada sertifikat. Sekolah. Ada tanda-tandanya. Berarti Nabi juga dikasih tanda-tanda. Zakaria, itu tadi Musa ya. Dia nggak percaya terus kemudian dikasih tanda. Bukan nggak percaya, dia diyakinkan dengan dikasih tanda. Zakaria, dibilang gini, kamu bakal punya anak. Dia bilang gini, dia doa sendiri minta anak. Dia doa sendiri dia minta keturunan. Pas Tuhan bilang lewat malaikat, kamu akan dapat anak. Kamu akan mendapatkan istrimu mengandung. Dia bilang, kayaknya saya nggak percaya deh. Itu kan ya. Oh saya sudah tua, istri saya sudah renta, saya sudah rambut putih, bongkok lagi. Gimana bisa punya anak? Kata Allah, Allah kemudian bisa memberikan apapun. Artinya dia bilang, tolong kasih tanda kalau ini benar. Dari kamu ya Allah. Maka Allah bilang, oke, kamu nggak bisa ngomong 3 hari. Ada yang bilang 3 malam. Itu tandanya berarti kan, hanya yang Tuhan mampu melakukan. Mukjizat namanya. Nah mau lihat lagi nih Pak Ustadz soal tanda-tanda kiamat kan di Al-Quran tuh ada tuh salah satu tandanya kan apa namanya dia bilang kalau tanah di Arab nanti yang gersang akan menjadi hijau dan sekarang terjadi. Nah ini secara fisik ya atau secara kiasan balik kalau hijau dalam arti kita kan berarti makmur dan maksudnya ya, makmur dan subur kaya atau masyarakatnya udah pendapatan per kapitanya udah sampai target semua udah gede semua apakah secara fisik atau secara either way sekarang sudah terjadi. Orang-orang sebentar lagi sudah mau kiamat dong. Iya, makanya orang bilang kan gampangnya gini, kata Rasul, Muslim itu adalah umat akhir zaman. Tidak akan ada lagi umat setelah Muslim. Jadi semenjak diutusnya Rasul aja, Rasul udah bilang gini, antara pengutusan saya dan kiamat itu seperti ini. Sahabat lihat, ini mah nggak ada jaraknya. Ya memang, karena sudah habis episode ini, episode kiamat. Karena itulah Muslim adalah umat akhir zaman. Terakhir, umat yang terakhir nggak ada lagi umat. Nah berarti ini sudah dekat kiamat, memang betul. Cuma dekatnya itu kita nggak tahu berapa lama. Kok kalau misalnya kayak gini, aku punya 3 pertanyaan menarik. Boleh. Kalau misalnya nih, Koko meninggal nih. Oke. Terus misalnya aku juga meninggal nih. Oke. Terus aku diangkat jadi malaikat nih dan aku meyakinkan. Diangkat jadi malaikat? Misal aja. Misalnya. Aku juga banyak dari dia. Oke. Diangkat jadi orang bagus lah. Iya. Misalnya nih ya. Itu bagus, optimis. Atau misalnya aku adalah orang yang ditunjuk Tuhan lah. Tetap hidup sepanjang masa lah gitu. Terus aku membawa roh Koko. Kita maju ke 3 juta tahun berikutnya. Dan aku kasih lihat Koko. Lihat tuh manusia masih hidup tuh. Gak ada kan kiamat. Koko kalau sudah aku kasih lihat seperti itu misal ini kan nggak mungkin. Misal, Koko masih percaya nggak?
Jadi kan artinya aku mematahkan bahwa kiamat itu nggak pernah ada. Ya, berarti kan itu server lain gitu kan ya, atau multiverse kan itu kan ya. Itu sama aja kayak gini loh, sama aja kayak ngomong pada sama Iron Man gitu kan ya. Ketika Iron Man itu belum tahu, terus dibilang sama Iron Man, gini deh, oh bukan Iron Man, Doctor Strange. Gitu kan, ketika dia lagi bertapa dia bilang, aku sudah menemukan 1.000.000 berapa kemungkinan gitu kan ya, dan cuma ada beberapa. Terus dia ditanya, yang mana aja kemungkinan berhasil? Kalau gua ngomong jadinya gagal gitu kan ya. Enggak sih maksudnya? boleh spoiler. Aku ganti pertanyaannya. Oke, gimana? Gini, misalnya nih kita ngomong nih. Cuma satu dia bilang. Misalnya kita ngomong nih, di akhir zaman nanti, kan Nabi Muhammad ada ngomong, saya Nabi terakhir ya, benar? Betul. Nabi terakhir. Dan setelah itu tidak akan ada Nabi lagi. Boleh nggak Tuhan berubah pikiran? Nggak bisa. Tuhan nggak boleh berubah pikiran? Jadi gini, kenapa kita katakan nggak bisa? Kalau kita katakan itu bisa, berarti dia bukan Tuhan. Karena dia bisa berubah pikiran. Enggak, misalnya kayak gini nih. Tuhan kan menciptakan Maha Pencipta nih. Maha Pencipta sesuatu nih. Dia menciptakan sesuatu, terus sudah jadi takdirnya seperti ini. Bagus. Terus Tuhan itu tiba-tiba di tengah jalan, ya pengen merubah. Ada kasih sayang. Ada kasih sayang, ternyata manusia baik. Gitu atau manusianya brengsek semua, aku mau punahkan kayak gitu punya. Kan itu kan namanya berubah pikiran tuh kan. Itu yang perlu kita bahas lagi tentang takdir. Maka kemarin ketika bahas takdir, sejam tuh nggak cukup. Karena konsep predestinasi ini adalah konsep manusiawi. Jadi konsep predestinasi, sesuatu tuh sudah ditetapkan sebelumnya, dan sehingga bisa berubah di tengah-tengah, itu konsep predestinasi. Contoh ya, aku mau menggambarkan gini deh. Ada filmnya dok, judulnya Minority Report, yang main kembaran saya, Tom Cruise. Belum pernah nonton. Kusangka Felix Lim nih. Nggak, aku kira udah pernah nonton loh. Lu berdua belum pernah nonton Minority Report? Wah, parah. Ya udah, coba nonton Minority Report. Intinya begini. Spoiler boleh nggak? Boleh dong, boleh. Oke, jadi cerita gini. Tom Cruise ini polisi masa depan. Dia menghentikan kejahatan sebelum itu terjadi. Jadi sebelum orang tuh berbuat kejahatan, dia ditangkap duluan. Jadi dia sudah tahu. Iya, tiba-tiba ada orang ditangkap. Loh, kenapa gue ditangkap? Gue lagi nonton TV, salah gue apa? Dia bilang, besok pada jam segini, pada detik segini, lu akan bunuh anak lu sendiri. Gua kagak kepikiran. Ada lagi ditangkap, besok tahun begini, tahun segini, lu akan bunuh istri lu sendiri. Gua masih jomblo bro. Lah inilah namanya menangkap sebelum kejahatan terjadi. Itu konsep filmnya tuh. Kenapa? Karena mereka punya paranormal ceritanya. Ada namanya prekog. Prekog ini ngasih prekognisi, ini ngasih kejadian yang akan terjadi sebelumnya. Tiba-tiba dok, ini kemudian ketika menjadi seru. Di antara video yang dilihat oleh prekog itu, ketika mereka lagi ngamatin kejadian masa depan, Tom Cruise-nya berbuat dosa. Tom Cruise-nya bunuh orang. Dia sendiri yang bunuh orang. Lah, coba gimana? Itu orang di ruangan tuh sering berpandang-pandangan. Tangkap gak nih? Polisinya nih bro. Tapi prekog nih bilang bahwa dia akan melakukan kejahatan nih. Akhirnya Tom Cruise itu kemudian gak yakin sama prekog dan dia bilang, gua yang pegang nasib gua sendiri. Konsep predestinasi dan konsep mengubah takdir serta nasib itu konsep manusia. Bukan konsep Tuhan. Karena Tuhan itu adalah balik lagi, dia creator, bukan creation. Karena kalau kita mengatakan bahwa Tuhan berubah pikiran, berarti Tuhan tidak creator. Itu karena itu adalah wilayah creation. Nah itu yang harus kita bahas lengkap dulu tuh. Nah berarti Tuhan bisa nggak dia berubah? Jawabannya tidak, karena dia maha menetapkan segala-galanya, gitu kan ya. Hanya saja ketika kita membahas tentang manusia, yang kita bahas adalah konsep free will-nya. Jadi bukan Tuhannya kita bahas, tapi manusianya. Tapi masa sih Tuhan nggak boleh berubah pikiran gitu? Oke, jadi gini maksudku. Contoh gini ya. Contoh gini ya. Mau jawab nih itu dari aku coba jelasin dulu ya. Contoh ya. Ada orang sampai mati dia jadi pembunuh. Nggak usah sampai mati. Ada orang sampai umur 40 tahun dia jadi pembunuh. Lalu dia bilang, gua memang sudah ditakdirkan jadi seorang pembunuh. Itu kan manusia. Oke, itu kan manusia ya. Ini kan Tuhan. Nah, ini kan Tuhan. Berarti kan kalau kita bilang dia ditakdirkan jadi seorang pembunuh, misalnya ya di titik itu, terus kemudian dia bilang, aku pengen mengubah takdirku. Misalnya taruhlah ya, terus dia berhenti membunuh orang dan benar dia berhenti membunuh orang. Yang ngubah siapa? Ini orangnya atau Tuhan yang mengubah? Tuhan. Kalau kita bilang Tuhan yang mengubah, tadi aku maksud kita mencampurkan wilayah creator dengan creation. Di dalam Islam, dia yang berubah. Tapi kok begitu, kalau begitu takdirnya gimana takdirnya? Berarti takdirnya sampai di titik itu kita tahu dia membunuh sampai di titik ini, kemudian dia berubah. Bisa jadi itu adalah bagian dari takdir dia. Betul. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwasanya Tuhan memaksakan sesuatu pada orang atau
memaksakan untuk mengubah sesuatu pada orang. Tapi nggak make sense di aku juga sih. Ini masuk nih. Tadi coba tadi pertanyaannya apa? Apakah keputusan dari Tuhan itu Tuhan kenapa nggak bisa berubah? Nah, ini jawaban pakai logika ya. Pak Ustadz coba dinilai dan dikoreksi kalau salah secara Islam gimana. Ketika ada kita kan bilang Tuhan itu tidak terbatas, betul ya? Ketika tadi kenapa kok Tuhan nggak bisa berubah pikiran? Ini udah ngebatasin Tuhan nih. Benar. Ya kan kalau misalnya ini nggak bisa berubah berarti membatasi Tuhan. Kalau Tuhan bilang bisa berubah kan artinya tidak terbatas. Justru terbalik dong statement. Dari tadi kita ngobrol nih wilayah creation. Ya itu maksudnya tuh wilayah creation. Jadi batas yang kita maksud Tuhan kok nggak boleh berubah pikiran, kita nggak batasin Tuhan, berarti Tuhan harus bisa berubah pikiran. Tuhan bisa berubah pikiran, bisa tidak berubah pikiran. Ini udah membatasi nih. Udah membatasi. Aku kasih contoh lebih bagus. Kita udah membatasi baru. Justru kalau bisa itu kan tidak membatasi, brother. Aku kasih contoh lebih bagus. Gini. Ini filosofi lama. Ini filsafat lama. Ada seorang filsuf Yunani berkata, apakah Tuhan adalah omnipoten? Dia maha segala-galanya? Tentu, kata jawab orang Muslim. Lalu dia jawab lagi, apakah Tuhan itu adalah maha kuat, maha bisa kemampuan segala-galanya? Iya. Lalu kemudian filsuf ini nanya gini, bisa nggak Tuhan membuat sesuatu yang sangat berat sekali hingga dia tidak mampu mengangkatnya? Itu filsafat lama tuh. Jawabannya gimana? Tuhan maha menciptakan nih. Dan Tuhan maha segala sesuatu. Bisa nggak Tuhan menciptakan sesuatu yang sangat berat sekali yang sampai-sampai dia tidak mampu mengangkatnya? Ini adalah bertabrakan. Bertabrakannya apa? Pertama, maha menciptakan itu adalah sifat Tuhan. Sedangkan tidak bisa melakukan, habis itu bisa tidak atau mungkin tidak bisa, Tuhan. Tidak mungkin Tuhan. Itu maksudnya tuh. Tuhan itu tidak mungkin menciptakan sesuatu tanpa perhitungan sehingga dia bisa untuk berubah pikiran. Aku tetap nggak nyampe dan aku tetap karena menganggap Tuhan punya pikiran itu sudah problematik. Bukan sih, maksudnya kayak gini ya. Kalau Tuhan itu maha besar, maha esa, kalau menurutku apapun kehendak Tuhan itu kan kita nggak bisa ukur. Benar. Kita nggak bisa ukur. Fayakun. Iya, kun fayakun. Kita jadi kasus kemarin ya. Iya. Apapun tuh kehendak Tuhan kita nggak bisa ukur. Betul. Dan siapalah kita manusia ini bisa ngukur keinginan Tuhan. Betul. Baik Tuhan bilang ini terakhir, tidak terakhir, atau apapun itu, pasti Tuhan punya alasannya sendiri. Benar banget. Pertanyaanku sebenarnya bukan ada di situ, ya karena jadi menurutku ya kita nggak bisa sebagai manusia nggak bisa ngukur Tuhan nih. Kayak gitu. Andai suatu hari Tuhan mengutus utusannya kembali kayak gitu punya datang ke bumi. Kok bisa kebayang nggak kalau misalnya di era zaman sekarang nih, ada utusan Tuhan datang? Ya. Pasti kacau tuh. Chaos. Kira-kira ini benar ya? Kita anggap aja ini benar ya? Benar. Kita anggap aja ini benar. Datang dia dari atas langit datang, gitu. Ya kan pasti kan datang dari atas langit cuma beberapa orang yang bisa lihat ya gitu punya kan. Nggak mungkin semua orang bisa lihat kan. Ada di tengah manusia, terus dia ngomong, aku adalah utusan dari Tuhan. Ya. Oh maksudnya reaksi orang bakal percaya nggak? Nah, di zaman sekarang. FYP tuh kok. Ya. Pasti bakal FYP tuh. Benar sekali. Benar sekali. Pertanyaanku, di zaman sekarang kalau kita ngomong iya benar dulu nih ya. Ini kita nggak usah mendebatkan orang ini dikirim oleh Tuhan atau tidak. Kita anggap iya saja dulu. Benar. Ya. Dan orangnya baik, 100% benar, 100% pengen mengarahkan, 100% masalahnya di manusia zaman sekarang sesat nggak? Bakal percaya nggak? Oke, bagus. Itu banget berhubungan dengan yaumil kiamah bahasan kita hari ini. Oke. Itu persis kondisi Dajjal. Itu persis kondisi Dajjal. Itu Dajjal. Bisa aja Dajjal itu? Persis kondisi Dajjal. Itu Dajjal justru. Nanti Dajjal datang, ada yang menganggap dia Tuhan, ada yang menganggap dia Nabi. Wah pusing juga berarti ya. Itulah misinformasi. Maka benar dan salah itu sudah jadi kayak, lu pernah tahu film Inception nggak? Iya. Nah, kita bahas film lagi ya. Inception itu kan kalau dia mau bangun dia harus bunuh diri tuh, ya kan ya? Tahu nggak ada yang mati karena menganggap bahwa ini adalah lagi mimpi. Dipikir lagi mimpi. Dia loncat mati. Nah tapi balik ke tadi itu, Ustadz. Berarti Dajjal. Kalau secara bentuk ini kayaknya benar nih. Semua orang beranggapan begitu. Terus gimana cara kita tahu dia enggak gitu? Bagus. Itulah pentingnya Al-Qur'an. Bener. Jadi gini ya, aku mau nanya gini. Aku makin belajar makin bingung sumpah. Ya, itu bagus. Artinya apa? Otak kita melar. Karena mikir berarti kita kan. Karena mikir. Nih, aku mau kasih tau ya. Kalau andaikan kita tahu bahwa senjata musuh adalah misinformasi, berarti apa yang harus kita jadikan sebagai senjata kita? Iya, informasinya harus tahu. Informasinya harus tahu. Maka musuh itu sudah dikasih tahu, Dajjal itu adalah senjatanya misinformasi, ilusi. Berarti senjatanya adalah informasi.
Iya, maksudku kayak gini. Kan Koko kan tadi berpikir kan kalau misalnya datang mengaku utusan Tuhan adalah Dajjal. Ya kan? Setelah Nabi Muhammad. Ini pemikiranku terbalik nih. Pemikiranku adalah Tuhan tuh pengen menyelamatkan umat manusia. Betul. Ya, gitu punya kan. Betul. Pengen umat manusia jadi lebih baik lagi nih. Betul. Artinya ada sedikit perubahan nih. Benar. Ya, yang aku kirim bukan Dajjal nih. Yang Dajjal aku kirim itu adalah orang yang harusnya pengen menyelamatkan kayak nabi baru lah kayak gitu. Bayangin Dok, Dajjal itu diceritakan, tadi kan aku kisahin terakhirnya doang tuh. Dajjal tuh awal-awalnya datang adalah diawali dengan paceklik selama beberapa tahun. Susah Kalau gitu ya. zaman sekarang orang sudah prediksi food scarcity kan ya. Sehingga yang terjadi ke depan bukan nuclear war kata orang, tapi food war. Siapa yang pegang makanan, dia yang pegang dunia. Nah, bayangin ya, Dajjal ini diceritakan sebelum dia datang itu terjadi paceklik di dunia selama berapa tahun. Kita bisa bayangin kita nggak bisa punya beras sekarang aja 18.000 setengah mati itu kan ya. Apalagi ini berasnya nggak ada nih. Bayangin gimana tuh bisa jadi orang saling bunuh dan segala macam. Dajjal diceritain Dok, dia datang kemana-mana Dok. Bawa solusi. Dia bukan hanya bawa solusi bro. Dia nunjuk langit, langit hujan. Kok bisa jadi Dajjal ya? Ngeri kali ya. Makanya. Dia nunjuk langit. Dajjal itu setan kan? Dajjal bukan setan. Dajjal itu manusia. Makhluk raksasa, kayak monster gitu kan? Dia pure manusia biasa. Tapi kan paling sering itu kalau dengan anak Dajjal lo. Elon Musk tuh Dajjal, Elon Musk. Anak Dajjal lo kayak belum gitu. Tentu Elon Musk. Sorry yang gue tunjuk ya. Bentuknya kayak gitu misalnya kayak mungkin aja dia kan berimajinasi ya bentuknya dia. Gue pikir monster mata satu Dajjal. Enggak monster, dia manusia mata satu. Tapi balik lagi kias mata satu bisa jadi kiasan. Tapi anggaplah itu adalah manusia mata satu ya. Dan dia bawa semua yang persis dokter katakan. Dia kemudian bawa kebaikan, hujan turun, tumbuh-tumbuhan, panen, dikisahkan. Betul. Dajjal katanya bawa segala sesuatu adalah tidak pernah Dajjal datang situ dan orang mengiyakan dia, beriman kepada dia. Maka tidak pernah ada ternak sebesar itu dan sebagus itu, tumbuhan-tumbuhan nggak ada yang pernah sebagus itu. Dan dia akan datang pada satu orang kata Rasulullah, orang itu merasa sedih. Kenapa dia bilang? Ibu dan bapak sudah meninggal. Lalu kemudian Dajjal bilang, kalau saya balikin ibu dan bapakmu lagi, kamu beriman pada saya. Wih, ngeri kali. Yes. Lalu kemudian dia bilang, mau. Bapak ibunya dihadirkan di depan dia. Dihidupin lagi. Dan dia beriman pada Dajjal. Kalau memang ada orang kayak gitu, itu mah jadi kita Tuhan. ngomong Tuhan dong berarti. Betul. Itu dia. Karena dia bawa solusi. Dia punya kendaraan kata Rasulullah bisa jalan di darat, bisa jalan di air. Coba merealistiskan ya, mungkin Pak Ustadz ya, di era sekarang ya. Mungkin VR. Kalau itu dia maksudnya, VR dipakai teknologi AI sehingga orang memorinya akan abadi gitu. Ya kayak film Spider-Man. Film Spider-Man yang ngelawan itu loh, proyektor banyak itu loh. Itu bisa jadi ilusi. Lah sekarang aja sudah kayak gini realnya VR. Apalagi nanti. Orang-orang lihat nggak pakai Apple Vision Pro? Kemarin tuh lihat foto yang mamanya udah meninggal, bisa ngomong lagi gerak. Maksudnya mungkin tipuannya, makanya itu dia tadi kan di awal kita bahas tuh misinformasi. Nabi Muhammad ini Rasulullah tuh ngasih taunya tuh ini kiasan atau dia sudah mengalami. Apapun itu bisa jadi, makanya ulama-ulama bilang itu ilusi. Tapi kita yang lebih ngerti ilusi zaman sekarang bro. Ya makanya ini ilusi nih orang kan. Kayak gini Apple Vision Pro. Padahal ada, padahal enggak. Seolah-olah ada, padahal enggak. Ya. Gimana 10 tahun lagi? Lama-lama Vision Pro itu lama-lama surga. Kalau lu dijadiin ini dijadiin soft lens. Gimana coba? Itu jadi antara real dan gak real kan nyampur. Antara dunia nyata dan VR kan nyampur. Berarti gini, tanda-tanda kiamat itu ada di Al-Qur'an. Ada. Cuman cara ngukurnya di era sekarang, bisa nggak sih kita kawinin dengan ilmu sains gitu? Sangat bisa sekali. Makanya ketika kita lihat kan ulama-ulama bahas tuh, zaman dulu mereka cuma bahas ilusi. Tapi aku rasa kalau mereka hidup di zaman sekarang, mereka akan bilang bisa jadi kayak VR. Karena VR tuh benar-benar udah jadi ilusi. Bahkan orang udah menganggap itu kenyataan sendiri. Ada banyak orang-orang yang ketika lihat VR keluar nangis. Ada orang tua keluar. Bahkan sampai sekarang ada yang sensor rasa lagi. Iya itu dia tuh. Semuanya kan. Nah itu bisa jadi dikawinkan dengan sains. Cuman yang kita harus tetapkan adalah bahwa kita mempercayai ini sebagai berita daripada Nabi. Dan ketika Dajjal itu datang nanti akan fitnahnya ngeri sekali. Fitnah itu adalah sesuatu yang membingungkan Dok. Yang difitnah itu siapa? Yang difitnah orang-orang, semuanya manusia. Dan akan jadi gini, contoh ya. Kenapa orang-orang Israel sampai sekarang ngotot melakukan pembunuhan di Palestina misalnya? Itu kan karena mereka punya misinformasi. Apa misinformasi mereka? Bahwasanya mereka ras yang lebih tinggi daripada yang lain. Sehingga mereka boleh bunuh orang lain. Mereka merasanya gitu kan. Maka misinformasi itu akan membawa kerusakan yang lebih besar lagi. Bisa jadi pembunuhan,
bisa jadi pembantaian, bisa jadi segala macam hal, perzinahan dan seterusnya. Semua masalah kita tuh diakibatkan misinformasi. Kita kira baik padahal enggak. Makanya Quran bawa informasi yang benar. Ini loh yang baik, ini loh yang enggak. Orang tuamu meninggal itu belum tentu buruk. Orang tuamu hidup lagi belum tentu itu adalah Tuhan. Gitu kan ya. Artinya ini loh informasi yang baik, yang mana kamu harus tahu yang baik dan benar, sehingga ketika nanti datang Dajjal yang memang dia itu adalah bawa misinformasi, kamu jadi ngerti yang mana yang harus kamu lakukan. Dan coba lihat, tahu siapa yang nanti yang banyak mengikuti Dajjal? Siapa? Orang Islam. Salah satu adalah perempuan. Wah, K-pop. Sorry ya, kok ya. Aku kan mau belajar ya. Betul. Aku kan mau belajar. Betul. Ini, ya. Tapi bagaimanapun juga prinsip utama belajar itu adalah kejujuran. Ya, betul. Sampai detik ini sudah berapa menit nih? Hampir sejam. 50. Sampai detik ini kok, jujur masih bingung. Ya, aku masih bingung dan masih tidak percaya dengan kiamat. Ya. Di pikiran orang yang logik, kan baju aku dulu kritis ya. Kritis ya. Di pikiranku yang kritis adalah jangan takutnya. Sorry ya, ini kan namanya pendapat. Bukan artinya aku menistakan, sekali lagi aku bilang kayak gini ya. Takutnya kayak gini kok. Ada seseorang atau aku nggak ngomong nabi ya. Ketika misalnya aku hidup di zaman dulu, ada seseorang kayak gitu punya. Ada yang dinamakan zaman sekarang ini ada penyakit. Betul. Yang dinamakan dengan skizofrenia. Betul. Yang punya hayalan. Benar. Punya halusinasi. Betul. Punya ilusi. Tapi zaman dulu mungkin belum ada ilmu itu. Ya, belum diagnosa. Kalau lu datang ke rumah sakit kayak gitu punya, dia akan cerita nanti. Aku kemarin ketemu dengan satu sosok, dia berbicara seperti ini, ngomong seperti ini dengan aku, dan bisa jadi dia ngomong, aku bertemu dengan malaikat. Malaikat berkata dengan aku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu namanya halusinasi. Betul. Kan? Atau skizofrenia tadi. Iya, atau suatu cerita yang kita nggak tahu lah ya. Kan ini bisa jadi suatu cerita. Betul. Betul banget. Dan uniknya ini bertahan turun-menurun. Dan bisa jadi, namanya kan juga bisa jadi. Kalau dipakai otak yang kritis, gue bilang. Betul. Ya. Skizofrenia. Iya, bisa jadi itu adalah halusinasi orang. Benar dok. Dan itu sudah dibahas oleh kafir Quraisy dulu. Jadi mereka menganggap bahwa Nabi itu ada 3 kemungkinan. 1, tukang sihir. 2, skizofrenia alias gila. Bahkan di dalam Al-Quran tuduhan terhadap Nabi paling banyak adalah majnun, skizo. Ada yang ngomong kayak gitu kayak? Berarti aku nggak jadi penistaan. Nggak jadi penistaan. Secara histori memang udah dipikir. Betul. Lu nih memang tua ngaya lu kali. Karena bener dok, orang-orang seperti dokter tuh harus ada. Kalau enggak, semua orang diyakini sebagai nabi. Andai kan dia bisa bikin cerita agak bagus dikit, jadi nabi dia. Iya. Itu betul. Karena itu adalah sifat kritis. Contoh ya dok, aku pernah baca satu cerita yang paling banyak mempengaruhi orang selain daripada Al-Quran. Tahu nggak dok cerita apa dok? Judulnya adalah Homer. Iliad. Yang nulis namanya Homer. Seorang penulis daripada Yunani, dia nulis tentang kisah-kisah para dewa yang sekarang diyakini orang dan banyak membentuk culture orang. Ada Zeus, ada Eris, ada Poseidon, ada Hermes pengantar pesan. Hermes betul, dewa pengantar pesan betul. Nah, dan segala macam itu mempengaruhi. Nah, kalau ada orang bisa bikin cerita yang bagus, lantas dia jadi nabi, ini kita nggak bisa bedain antara nabi dan skizofrenia. Iya. Itu penting banget. Jadi kita sekarang ketika kita ketemu dengan orang, berarti kita harus benar-benar melihat ini benar atau enggak. Karena yang dokter yang dokter sampaikan tadi itu yang nanti akan nyelamatin banyak orang ketika Dajjal datang. Banyak nyelamatin orang. Sifat kritis untuk melihat ini nabi atau bukan. Ini adalah Tuhan atau jangan-jangan dia bawa fitnah. Itu sifat kritis yang sangat bagus. Oke, jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara membedakan antara orang skizo dengan orang yang bawa berita. Kan gitu kan ya. Nah, maka kita balik lagi ke awal tadi tentang kafir dan ateis itu. Bahwasanya setiap nabi dia pasti akan bawa sebuah argumen. Yang argumen ini tidak sampai kepada... jadi gini, ketika manusia ngelihat dia udah bilang, oke aku yakin karena dia bawa argumen. Makanya dia bawa berita-berita tentang sesuatu yang mungkin bagi kita asing. Bagi kita aneh. Tapi justru itulah namanya peringatan. Contoh kayak gini ya. Kita di lantai 20 tiba-tiba ada pengumuman berita-berita bukan berita attention gitu kan ya, ini sangat urgent sekali, setiap orang yang ada di apartemen ini harus segera turun karena terjadi gempa dan kebakaran di bawah, jangan lewat lift. Oke, kita turun atau enggak nih? Turun dong. Tergantung. Tar dulu. Lihat dulu. Siapa tahu yang ngumumin orang skizo. Siapa tahu dibajak sama anak-anaknya. Iya kan?
Iya juga. Iya kan, mulai masuk akal. Kan, itu logikanya gitu. Tapi di pikiran gue kan ya yang bisa akses announcement harusnya orang-orang benar dong. Iya, terus satu ya lagi kan kita aku ngelihat asas manfaat. Betul. Nggak ada salahnya aku turun kan. Oh enggak, salah. Itu masuk akal. Menurut aku salah. Gimana? Karena biasanya gara-gara semua berpikiran gini, akhirnya panik malah mati di tangga kita. Iya. Jadi ada banyak possibility gitu. Tapi itu juga aku bisa respect. Karena kenapa? Karena itu juga hal yang bagus. Keluar aja dulu gitu kan. Ya keluar aja dulu. Paling enggak kalau salah juga nggak apa-apa. Kalau benar ya udah. Tapi setidaknya ada satu kesamaan kita semua di sini apa? Begitu datang pada satu announcement yang kita nggak bisa lihat. Yang pertama kali kita lakukan adalah memastikan ini benar nggak? Ini benar atau tidak? Ini benar announcement dari apartemen atau announcement dari yang lain? Itu kan ya. Nah maka kemudian kalau sudah datang dari sini sudah bunyi semua, ya udah kita turun. Kenapa? Karena kemungkinan besar ini dari apartemen dan ini benar. Oke, itu manajemennya ya. Terus kalau misalnya nih, Ko Felix nih, misalnya berdoa nih. Ya Allah. Terus ada suara nih, Felix. Iya. Kau kuperintahkan seperti ini. Terus kok cerita dengan kami. Enggak, aku tanya dulu dong, itu announcement-nya benar atau enggak gitu kan ya. Aku minta kepastian dulu dong. Iya, dia ngomong, saya adalah Tuhan misalnya, Allah misalnya. Terus aku tanya, ya Allah, bukannya Muhammad tuh nabi terakhir? Dia bilang, iya, tapi aku mau ganti. Enggak. Dia nggak ngomong kayak gitu. Aku ingin menitipkan pesan denganmu. Dia bilang apa gitu punya. Tolong selamatkan Richard dan Young Lex. Karena menurut kami berdua amat sangat penting untuk Indonesia. Misal seperti itu ya. Misal seperti itu. Dan itu pesan. Betul. Kok dengar sendiri. Dengar sendiri. Bener. Pakai kuping sendiri. Nyata nggak mabok, nggak minum Homer, nggak minum apa-apa kayak gitu punya. Ini berdoa di ini pula di Mekah kayak gitu. Betul. Bener ada suaranya. Betul. Felix gitu kan. Aku langsung pergi ke dokter jiwa. Karena iya toh. Ngerti nih maksudnya. Iya paham ya. Karena nggak ada argumennya. Karena kalau Koko bilang dia bukan nabi terakhir. Nah, kalau Koko bilang seperti itu, kenapa Koko nggak pernah bilang, mohon maaf ya, betul, nggak pernah mencurigai, waktu Nabi Musa kayak gitu punya, jangan-jangan juga seperti itu. Aku udah sampaikan bahwasanya mereka juga mencurigai dirinya sendiri. Bahkan Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim ketika dia kemudian mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya, dia masih dalam tanda kutip, ini benar nggak ya dari Allah? Ini benar nggak ya dari Allah? Di hari ketiga dia mimpi, dia sudah yakin ini benar dari Allah, makanya namanya Yaumul Arafah. Hari di mana dia mengerti, hari di mana dia mengetahui bahwa ini benar dari Allah. Artinya setiap nabi-nabi juga memastikan, jadi nggak mereka serta-merta, ya mereka minta signs, mereka minta sebuah tanda bahwa ini benar. Berarti aku lanjut lagi ceritanya nih. Koko datang ke rumah sakit jiwa nih, dokter cek, ternyata lu normal, sehat. Ya Allah, buktikan suara bahwa ini adalah suaramu. Datang lagi dia. Betul. Felix, kenapa kamu tidak percaya dengan aku? Aku adalah penciptamu. Ya. Aku minta tanda apa lagi yang lebih jelas. Karena gini, di dalam Islam itu dikasih sebuah arahan. Bahwasanya kalau ada yang datang kepada kamu di mimpi misalnya, lewat suara atau segala macam, itu bisa jadi adalah iblis atau jin yang menyerupai. Itu bukan cara manusia untuk menguji Tuhan ya? Bukan. Cara manusia untuk menguji Tuhan sebenarnya lebih kepada cara manusia untuk stay sane sih. Apa yang kau minta? Yang aku minta apapun, sains misalnya. Contoh misalnya, aku minta misalnya kalau seandainya kayak Zakaria, aku nggak bisa ngomong selama 3 hari misalnya. Atau aku minta tanda-tanda segala macam. Akhirnya semua tanda-tanda itu sudah ada misalnya. Baik Felix. Nggak bisa ngomong kok 3 hari. Terus aku nggak bisa Berarti ngomong. Berarti kok yakin kan? Yakin. Berarti kok yakin kan? Yakin. Sekarang kok keluar. Kok ngomong nih dengan kami. Ada pesan. Tapi no one believe in you. Ya, pasti jadi gini. Itu pengandaian yang sangat tepat ketika aku cerita tentang kondisi para nabi ketika mereka harus berdakwah. Itu persis sama. Bayangin kita udah kenalan 40 tahun nih, tiba-tiba di hari tahun 41 aku bilang aku adalah nabi. Itu pasti semua orang nggak percaya. Maka ketika semua orang nggak percaya dan aku sudah dapat tanda-tandanya, aku akan minta lagi kepada Tuhanku gimana caranya untuk meyakinkan orang-orang ini. Sekarang pandangan kita nih, kalau dia ngomong kayak gitu, kita percaya nggak? Tergantung. Kalau gua nggak, kalau pakai logika yang tadi ya, menurut Ko Felix nggak akan ada nabi lagi. Dan dengan jangan bahas tentang nabi lagi. Anggaplah bahwa aku nabi. Ceritanya bukan nabi lah, titipan lah. Ya, titipan lah. Ceritanya di dalam sebelum ada nabi terakhir atau segala macam. Wah, kalau rananya percaya nggak, mesti ngecek dulu balik lagi. Bagus. Supaya nggak misinformasi. Bagus. Contoh ya, aku kasih contoh ya. Percaya nggak, di Istanbul itu ada satu barang yang lebih tua daripada kotanya sendiri. Apa?
Kalau aku bilang gitu, percaya nggak kira-kira? Ya, maka Yonglek harus nanya harus cek dulu. Lu harus cek gue dulu sebelum lu cek Gimana sana. cara lu ceknya? Lu tanya Tuhan. Nah, nggak bisa. Bukan dong. Lu harus tanya gue dulu dong. Lu emang pernah ke Istanbul? Gue jawab, iya. Gue pernah 25 kali ke sana. Lu percaya nggak kalau gitu? Sedikit. Nambah. Gue bilang lagi, mungkin di Indonesia nggak ada yang lebih tahu tentang Istanbul daripada gue. Buktinya apa? Dari foto, lihat. Foto dan segala macam. Percaya lagi. Naik. Itulah namanya iman. Iman itu adalah ketika bukti dan argumennya sudah sampai 100%, itu namanya iman. Oke. Anggap. Sekarang Koko buat kami percaya berdua. Percaya nih ada pesan dari Tuhan kayak gitu punya. Terus setelah kami percaya, terus kami lihat lagi. Dajjal nih. Soalnya apa yang kau sampaikan kan ini nggak ada lagi. Dajjal nih orangnya. Nah, itu betul. Itu betul, Dok. Makanya padahal aku merasa disampaikan pesan bukan sebagai Dajjal. Aku tuh pengen melukiskan itu loh. Makanya aku ngerasa ini sudah 1 jam, tapi episode ini gimana? Iya, panjang. Sejujurnya itu aku tuh kayak masih nggak dapet kiamat jilid 2 nih. Dari semua episode aku dapat aku dapat ilmu. Mohon maaf ya. Ini karena aku bodoh sekali lagi aku ngomong dengan kalian semua. Kalian boleh katain aku, kalian boleh apain aku, tapi inilah cara aku belajar. Aku berusaha belajar itu kita harus jujur. Kalau kita nggak jujur, kita aku juga bisa sih. Siap. Benar Pak Ustadz. Siap. Tapi nggak nyampe kan untuk apa kayak gitu. Aku sederhanain ya. Kalau kasusnya adalah Nabi setelah Nabi Muhammad, nggak ada lagi. Aku dapat sesuatu setelah Nabi Muhammad itu pasti salah. Karena aku udah bilang tadi ya. Itu dia kan tadi kecuali kalau aku mengibaratkan ketika aku hidup di zaman Nabi. Maka aku akan minta sains. Tapi kalau aku hidup di zaman sekarang nih, ada yang berbicara seolah-olah Tuhan. Sedangkan Tuhan sudah ngasih tahu lewat Nabi Muhammad bahwa tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Maka itu pasti salah. Logikanya gitu tuh. Logikanya gitu. Kayak Lex bilang tadi. Kalau ada tiba-tiba aku ngomong sekarang, Lex, aku dapat berita Lex dari Tuhan. Kayaknya aku nih Nabi Lex. Lex pasti langsung bilang. Skizofrenia, bener. Gue sendiri yakin gue skizofrenia. Iya. Betul. Nah tapi balik lagi. Contoh proses belajar cakep juga sih. Itu cakep. Contoh kayak gini ya. Contoh tentang Yaumil Qiyamah. Di dalam Islam sih sederhana sebenarnya. Karena di dalam Islam, semua berita tentang Yaumil Qiyamah itu turunnya di Mekah. Berarti turunnya ketika Allah lagi mau jelasin segala sesuatu yang paling simpel. Maka menjadi pertanyaan kita juga nih, ketika kita jelasin Yaumil Qiyamah gimana secara simpel. Karena di zaman dulu itu orang-orang Arab tuh percaya bahwasanya dunia ini pasti akan berakhir. Makanya ketika mereka percaya dunia pasti akan berakhir, Allah langsung pakai sebuah konsep itu. Bahwasanya kalau ada yang lahir pasti ada yang mati, ada yang tercipta awal pasti ada yang kemudian berakhir. Nah maka Allah pakai konsep kalau kalian yakin pasti mati, yakin pasti ada Yaumil Qiyamah, maka nih ada berita dari sesuatu yang ngontrol Yaumil Qiyamah dan ngontrol kematian kepada kamu. Kalau kamu mau hidup bagus. Oke, kita lanjut ke pertanyaan netizen kok. Aku minta maaf ya dengan kalian semua ya. Kalau misalnya di episode ini udah sedikit kayak apa masih bingung? Aku tuh jujur masih bingung dan aku tuh ngerasa kayak aku sih masih berpendapat sih. Aku nggak sependapat dengan adanya kiamat sih, masih kayak gitu. Masih belum teryakinkan lah mungkin ya. Iya, bagian mana misalnya Dok? Bagian mana? Kalau boleh tahu. Hampir semua. Oh, bahwa beritanya itu atau Yaumil Qiyamahnya? Beritanya atau Yaumil Qiyamah? Atau kejadian kiamatnya atau ya? Menurutku masih substansial sih. Menurutku masih kalau misalnya Tuhan itu Maha Esa, Maha tidak terukur, Maha besar. Artinya apapun itu bisa terjadi di tangan Tuhan. Ia menjadi tidak, tidak menjadi iya. Nabi terakhir, ada nabi lagi, ada utusan kayak gitu. Menurutku bisa batasin gitu. Tidak ada batasan. Bisa jadi tidak ada. Bisa jadi ada. Kalau itu gitu pendapatku pribadi. Aku coba sederhanain sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya. Aku coba sederhanain begini. Kita sekarang bawa tentang pembawa berita nih, misalnya pembawa berita. Kalau kita yakin bahwasanya Tuhan, Allah itu misalnya pencipta segala sesuatu misalnya. Berarti kan segala sesuatu informasi itu kan pasti harusnya dari dia tuh kan ya. Misalnya dia contoh mau ngatain seperti apa aku menciptakan, seperti apa aku mematikan, kapan aku akan berakhir, itu kan harusnya dari dia tuh. Nah ini menjadi sesuatu yang harus kita fokuskan nih. Berarti apapun yang dari dia itu pasti benar. Bukan ceritanya masuk akal atau tidak. Setuju aku. Bukan perasaan kita atau tidak, tapi apakah ini dari dia atau tidak. Segala sesuatu dari Tuhan adalah maha benar. Pasti benar. Nah maka yang harus dipastikan bagi dokter sebenarnya adalah berita tentang kiamat ini datangnya dari mana. Setuju. Betul. Andai kata pun aku ada saksi di masa situ pun, tapi menurutku itu sekali lagi Tuhan itu kan tidak terukur. Betul. Artinya itu everything bisa berubah. Betul. Ya karena kita nggak bisa ngukur Tuhan. Sekali lagi aku bilang. Kan Koko bilang episode sebelumnya ada S0, ada S1. Kita nggak bisa ukur. Bagus.
kita nggak bisa ukur ya gitu punya. Aku pakai ilmu Koko itulah nggak bisa diukur karena nggak bisa diukur. Menurutku ya bisa semuanya bisa berubah. Nah, makanya aku nggak bisa nyampe. Kalau gitu aku boleh nggak bilang begini? Kita percaya dengan kiamat karena Tuhan sudah state seperti itu. Tapi kalaupun dia mau, itu urusan dia. Bisa jadi. Itu lebih bagus tuh. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu kan, itu lebih enak ya. Betul, lebih enak. Tapi tanda-tandanya semuanya itu nggak bisa dipatok dari sekarang. Karena apa? Karena dia bisa merubah segala sesuatunya. Betul. Dan kita sebagai manusia, menurutku harus siap dengan segala sesuatunya itu. Sebenarnya dari semua obrolan kita sepanjang ini, adalah yang aku pengen sampaikan adalah bagaimana cara kita mempersiapkan hari kiamat ini. Bayangkan kok, obrolan kita 1 jam ini, betapa chaosnya. Ketika Koko percaya dengan kiamat, aku tidak percaya dengan kiamat, yang Lex entah ada di mana, kayak gitu nih. Kita saja se-chaos ini. Kita aja se-chaos ini. Bayangkan, kita bertiga saja, orang yang aku ngomong, gimana 8 miliar orang nih ya, punya pikiran untuk di beberapa orang lebih baik lah daripada orang lain kayak gitu punya. Kita aja bisa chaos ini. Bayangkan suatu hari Tuhan ingin menyampaikan suatu pesan simpel kepada manusia. Chaosnya bagaimana 8 miliar orang. That's right. Boleh menjawab sedikit? Itu yang pengen boleh. Gue sih nggak peduli sebenarnya sama kiamat ya. Bener. Ini gue mau pakai logika kan. Karena kiamat sudah pasti terjadi adalah gue mati. Betul. Sesimpel dari gue mencerna nih. Bener. Si Dokter Richard nih puyeng banget sama maksud gue, soalnya itu pun misalnya terjadi terjadi batas umur manusia ya normal 70 tahun ya. Itu pun terjadi 200 lagi, lu juga udah mati Pak Dokter. Betul juga ya. Iya makanya lu kok puyeng amat ini orangnya dalam hati gue. Dan tadi gue nyerna nih pas. Tapi kalau menjelaskan konsep, memang betul harus di-appreciate. Karena ini kan pemikiran kritis yang justru membuat orang jadi beriman sebenarnya. Maka kalau aku melihat kayak gini, aku justru tertarik. Karena kenapa? Ya tadi konsep sederhana itu kita belum bisa jelasin secara simpel gitu loh maksudnya. Tuhannya aku percaya, kehidupannya aku percaya, perintahnya aku percaya. Beritanya menurutku yang Tuhan tuh Maha Esa dan bisa berubah gitu. Itu sih pandanganku. Sedangkan kan kalau yang dari Koko cerita tadi kan ini sudah kayak fix. Ya, kayak gini Dok misalnya ya. Ceritanya. Aku sayang sama ibuku misalnya. Aku sayang sama ibuku dan aku sudah menjalani hidupku sama ibuku lama dan aku kenal banget sama ibuku. Terus aku tanya sama ibuku, mami mau makan apa? Terus ibuku bilang, mami mau makan kambing. Atau aku WhatsApp lah, mami mau makan apa? Dia bilang, mami mau makan kambing misalnya. Aku cek lagi tuh, karena selama ini aku nggak pernah tahu dia makan kambing atau enggak. Dan yang aku tahu dia lebih suka yang lain selain kambing misalnya. Aku cek ini nomor ibuku bukan ya. Jadi aku salah WhatsApp orang. Aku cek lagi, benar ini ibuku. Dalam pikiranku aku bilang, kayaknya jangan kambing lah. Karena kan dia kan sudah tua ya. Atau aku gantilah yang lain. Itu kan perasaanku. Tapi berita dari dia itu tetap seperti itu. Makanya itu yang aku bilang. Dia dalam pikiranku dia tetap maunya kambing. Itu kan ya. Tapi bisa jadi dia mau yang lain. Tapi yang di state adalah kambing. Nah makanya dalam Al-Quran juga sama. Allah bilang yaumil kiamat itu ada. Yaumil kiamat itu ada. Bahwasanya yaumil kiamatnya adalah termasuk perkara yang sangat basic terhadap keimanan seorang muslim. Nah kiamatnya ada. Mengenai kemudian kapan terjadi kiamat, itu kata Rasulullah, jangan fokus ke kapannya. Fokus aja ke apa yang harus dilakukan sebelum kiamat. Nah lalu kemudian, tapi kiamat pasti ada nggak? Pastilah, orang semuanya itu awalnya nggak ada. Kenapa dia harus ada selama-lamanya kan gitu kan ya? Kalau seandainya Allah itu adalah satu-satunya harus ada selama-lamanya, kalau ada yang lain yang ada selama-lamanya juga berarti ya ada saingan dong gitu kan ya. Nah berarti itu maksudnya adalah beritanya yang sekarang kita dapat adalah itu. Aku mau nggak mengatakan misalnya contoh, bisa jadi nggak setelah kiamat ada lagi manusia atau yang lebih hidup? Aku mau banget mengatakan itu. Itu bukan urusan kita juga ya? Bukan urusan kita. Berarti secara nggak langsung dan kiamat yang dimaksud itu adalah musibah besar yang menimpa umat manusia. Betul. Oke, kita lanjut pertanyaan satu aja pertanyaannya. Boleh. Menarik. Ustadz mau tanya, kadang-kadang kalau kita berpikir ini termasuk kiamat surga, sugra. Sugra itu kecil. Kiamat kecil. Tapi kadang-kadang tiba ada penjelasan sainsnya yang aku mau tanyain, kalau itu beneran tanda kiamat sugra atau kiamat kecil, terus namanya kita salah percaya atau gimana ya Ustadz? Oke, ini mungkin harusnya dengan contoh, tapi aku bisa masuk. Jadi gini ceritanya. Pertama aku harus jelasin dulu, science itu adalah pola alam yang ditangkap oleh manusia, benar nggak? Yes. Benar kan ya? Jadi artinya dulu bagi orang-orang semua itu adalah tidak berpola. Maka mereka bilang bahwasanya dulu yang kita katakan sebagai science yang sekarang adalah magic. Karena mereka belum bisa menangkap pola itu. Kalau ini begini, kalau ini begini, kalau ini begini. Padahal itu ada ilmunya ternyata. Ada ilmunya. Contoh misalnya,
Dulu aku mengagumi namanya Zhuge Liang. Three Kingdom itu salah satu advisor. Zhuge Liang. Ya. Itu bisa datengin hujan dan badai. Dan dia bisa prediksi kapan ada fog itu kabut dan segala macam. Ternyata dia pengetahuan astronominya tinggi. Dia bisa kemudian baca cuaca. Sekarang dia BMKG lah kira-kira gitu kan ya. Karyawan BMKG. Berarti dulu dia itu kayak dewa. Lebih pintar daripada yang lain doang. Benar. Betul. Dokter siapa yang manggil hujan tuh? Rara. Iya, bukan Rara lah. Iya, betul. Nah, jadi artinya dia punya kemampuan. Iya, dia mengetahui sesuatu yang mungkin orang lain nggak ketahui. Sains adalah penangkapan pola-pola alam. Nah, dan pola-pola alam ini ada yang asing di orang zaman dulu dan menjadi sesuatu yang terpola pada zaman sekarang. Berarti ketika dijelaskan, contoh misalnya tanda-tanda kiamat sugro misalnya, tanda-tanda kiamat kecil misalnya. Seperti apa tanda-tanda kiamat kecil? Orang-orang Arab bisa membuat bangunan-bangunan tinggi dan berlomba-lomba membuat bangunan-bangunan tinggi misalnya. Nah, secara sains jelas aja karena di sana ada minyak, gitu kan ya, jelas banget. Secara sains itu bisa dijelasin, secara ekonomi juga sudah bisa dijelasin. Apalagi misalnya, tadi misalnya ada angin yang bertiup ke manusia, yang kemudian beriman akan mati misalnya. Itu bisa dijelasin secara sains nggak? Bisa. COVID itu kan penjelasan apa dok yang terakhir? Dia virus, yang virus itu dia menyerang reseptor-reseptor tertentu. Karena virus kan cuma nyerang reseptor tertentu. Bisa jadi di badan kita nanti ada reseptor kafir, ada reseptor iman misalnya. Bisa jadi, walau alam bisawab. Yang jelas kan gitu kan. Ada yang bilang loh dok, COVID itu kemarin adalah salah satu cara alam. Kalau bagi orang beriman adalah Tuhan. Cara alam untuk menyeleksi atau memperbaiki kerusakan-kerusakan pada badan. Itu kata orang kan, ada orang yang juga beranggapan begitu. Artinya ya bisa kita sainskan juga bisa. Matahari terbit dari sebelah timur, dari sebelah barat. Ada nggak penjelasan sainsnya? Ada. Kalau bumi berputarnya begini, kalau berputarnya begini ya terbalik semuanya lah. Nah itu kan penjelasan sains. Ya jadi semuanya bisa dijelaskan secara sains karena sains cuma pola-pola alam yang ditangkap oleh manusia. Itu aja. Jadi dan bisa polanya aja. pun ada yang belum kebaca, ada yang 3.000 tahun sekali mungkin. Benar. Jadinya kan kita nggak pernah tahu kan. Jadi make sense. Jadi, makanya orang sekarang kan berusaha untuk mengerti Tuhan. Zaman dulu orang tidak mungkin mengerti Tuhan sebelum ada AI. Zaman sekarang ketika ada AI, ada kemungkinan orang bilang bahwa Tuhan hanyalah AI. Enhance AI. Dan setidaknya itu udah muncul dari tahun 2000-an kan. Nah, tahun 90-an apakah orang mengira Tuhan adalah AI? Tidak. Orang hanya mengira Tuhan hanyalah ya sebuah story atau mungkin sebuah sejarah atau sebuah cuma moral yang dibuat oleh manusia untuk membuat ada order di antara manusia dan seterusnya. Nah, artinya kita bisa terus menggunakan sains itu untuk bahkan membuktikan adanya Tuhan. Makanya penting nonton film Interstellar itu. Kalau orang nonton film Interstellar, itu yang jelasin 3 dimensi sama 4 dimensi kan? Betul. Oh, itu keren banget. Keren banget kan? Dan kalau itu nonton orang beriman, dia makin beriman. Kalau yang nonton orang nggak beriman, nyusruk deh. Makin nyusruk. Oke, thank you semuanya. Mudah-mudahan episode ini tidak agak buat saya lihat jadi ini. kiamat nggak? Nggak apa-apa. Ini kan perjalanan. Seru nggak apa-apa. Artinya gini dok, sebelumnya dok ya, jangan pernah dokter menganggap bahwa dokter tuh merasa kayak salah ketika dokter punya pandangan sesuatu. Contoh misalnya, nggak meyakini hari kiamat. Bagiku itu sekali lagi tidak menjadi suatu masalah. Yang menjadi masalah bagiku adalah kalau ada orang muslim gak yakin yaumil kiamat. Itu masalah. Oke, itu poinnya. Tapi kalau di episode kali ini poinnya gara-gara percakapan dan kritisnya Pak Dokter, gue jadi kepikiran itu dia. Bodoh amat lo sama kiamat. Bener. Gue udah kasih mati ini, nanti gue pikirin dulu gitu loh. Aku ada yakin. benernya juga. Bener. Aku yakin dengan kiamat. Pusing tadi ya. Betul. Pusing banget jadi. Siapa tahu setelah 18 Maret dokternya jadi nggak pusing lagi. Sekarang dia lagi pusing. Gue nggak pusing kiamat. Gue nggak pusing kiamat. Yang gue pusingin itu Tuhan yang gue pusingin itu. Kita bertiga aja berdebat kayak gini punya gue nggak paham gitu ya. Apalagi kalau orang itu datang gila ya. Tapi kan gini loh dok. Itu kan karena dokter membuka kemungkinan bahwasanya berita ini salah. Atau berita ini ada nggak benar, maka muncul kemungkinan itu. Tapi kalau dokter fix bahwa ini berita pasti dari Tuhan dan berita ini benar, maka ini semua ketutup kemungkinannya. Jadi kita nggak pusing. Ini logikanya gini, jadi imajinasinya juga akan mengarah ke yang membawa kemungkinan ini akan terjadi. Betul. Artinya gini, itu tadi yang dikatakan Yonglek tadi itu penting ya. Bahwasanya gini, aku beriman dengan yaumil kiamah. Tapi I don't care, itu betul. Tahu nggak kenapa aku nggak mikirin? Pertama, karena aku nggak berharap aku masih hidup ketika dia milik. Iya, itu logika tadi yang pertama. Yang kedua, aku terlalu sibuk pada persiapanku. Jadi aku nggak peduli. Bahkan aku nggak peduli kapan aku mati loh. Karena gini, ada orang bertanya pada aku. Banyak kan orang-orang zaman sekarang, ini penting banget.
penyakit orang zaman sekarang adalah insecure dan overthinking. Dokter overthinking kiamat. Iya. Nah, tapi bagiku adalah kenapa orang terjadi overthinking dan insecure? Jawabannya sederhana. Karena mereka itu mencoba untuk membahas yang bukan bagian mereka. Makanya Rasul kasih tahu, kiamat itu bukan bagianmu. Yang perlu kamu bahas adalah bagaimana kamu mempersiapkan hari kiamat. Itu kan ya. Yang kedua, besok matahari terbit dari sebelah mana? Timur dong. Timur. Maka aku nggak pernah khawatir matahari terbit dari sebelah timur. Sebagaimana aku nggak pernah khawatir dengan kematianku karena mati itu pasti. Matahari terbit dari sebelah timur pasti nih. Maka mati juga pasti. Aku nggak pernah khawatir dengan aku mati seperti apa. Dan aku nggak pernah khawatir dengan kiamat karena kiamat sudah pasti. Kita persiapan aja dulu ya. Kita persiapan. Itu dia. Sampai jumpa lagi semuanya.